kita masuk ke tentang penyusunan andal, penyusunan dokumen andal. Jadi sudah dokumen analisis dampak lingkungannya. Nah, apa sih? Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang kerangka acuan. Lanjutan dari kerangka acuan itu kan dokumen andalnya. Oke. Untuk materi kali ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi mulai perkuliahan pada hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan, kalian itu bisa menyebutkan yang namanya dokumen andal itu sistematika isinya apa saja. Baik itu sistematika dokumen andal untuk yang sistem OSS maupun untuk sistem yang non-OSS. Nah, kemudian terutama untuk yang sistem OSS, kalau sistem non-OSS kan sebetulnya tidak ada batas waktu yang rigid ya. Beda halnya dengan untuk sistem OSS ini penyusunan dokumen AMDAL, kemudian juga penilaiannya. Karena memang tujuan dari sistem OSS ini kan sebetulnya niat baiknya pemerintah itu adalah untuk mempercepat supaya suatu usaha atau kegiatan itu bisa segera dimulai tanpa harus terkendala nunggu izinnya keluar gitu loh. Jadi memang diatur supaya jangka waktunya itu cepat. Nah, kemudian juga selain itu, capaian pembelajaran yang juga diharapkan dalam perkuliahan kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan, kalian bisa menjelaskan gimana sih kita menentukan, memperkirakan dampak lingkungan. Oke. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya kalau kualitas suara saya semakin drop. Saya ngajar dari jam 11.20 sampai jam 1, jam 1 sampai setengah 3, terus sekarang sambung lagi. Jadi ini sudah sisa-sisanya saja. Oke. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, akibat salah satu konsekuensi dari implementasi PP nomor 24 tahun 2018 tentang izin aktivitas usaha, ada yang non-OSS, ada yang OSS. Kalau untuk sistem non-OSS, maka peraturan dan undang-undang yang digunakan itu ya yang sebelum 2018 kayak ya, yang existing. Jadi tetap mengikuti PP 27 tahun 2012 yang merupakan salah satu peraturan utama. Kemudian juga peraturan menteri lainnya yang mendukung PP 27 tersebut. Kemudian apa sih namanya? Sedangkan untuk yang sistem ininya, untuk yang sistem OSS, kita mengikuti aturan PP nomor 24 tahun 2018. Kemudian juga ada beberapa utamanya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata laksana penyusunan, penilaian, dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk mendukung sistem OSS. Jadi dasar peraturannya juga agak sedikit berbeda kecuali yang PP nomor 27 tahun 2012 ini. Nah, kalau misalnya masih ingat di pertemuan yang lalu, sistematika kerangka acuan, perbedaan utama antara yang KA-nya non-OSS dengan OSS. Kalau untuk OSS itu bentuknya itu jauh lebih singkat kan ya, enggak ya, kerangka acuan itu bentuknya itu adalah formulir. Jadi bentuknya itu formulir isian dan bukan narasi seperti yang kerangka acuan punya sistem non-OSS ini. Kemudian kalau misalnya masih ingat, kalau sistem non-OSS itu di dalam KA itu sudah dicantumkan rona awal lingkungan hidup. Jadi keadaan awal lingkungan hidup di lokasi tempat rencana kegiatan atau rencana proyek itu kondisi awalnya itu seperti apa. Komponen terdampak
komponen yang kira-kira akan terdampak, entah itu komponen fisika kimia, komponen biotiknya, atau komponen biologisnya, kemudian juga komponen sosial ekonomi kemasyarakatannya seperti apa, apakah ada usaha-usaha atau kegiatan lain di sekitar situ, itu dimasukkan di rona awal. Kemudian juga ada hasil pelibatan masyarakat, dampak penting hipotetik, BWS, batas wilayah studi jangan lupa ada 4, ada tapak proyek, ada tapak ekologis, kemudian juga ada tapak sosial atau batas wilayah sosial, kemudian juga ada batas wilayah administratif. BWK adalah batas waktu kajian. Oke. Kemudian juga di dalam kerangka acuan kita menyajikan tentang metode studi yang akan digunakan, metode penentuan analisis dampak, kemudian ada metode perakiraan dampak pentingnya, metode evaluasi dampak, dan ringkasan metode studinya. Sementara kalau sistem OSS ya bentuknya tabel-tabel gitu aja, karena diharapkan hanya berupa ringkasan saja. Karena waktu penyusunannya juga sedikit soalnya deh. Nah, kemudian kalau tadi sudah ada KA-nya, sekarang dokumen andal itu sendiri juga agak sedikit berbeda. Nah, jadi untuk sistem OSS isinya mulai dari pendahuluan, kemudian juga rona lingkungan hidup awal, perakiraan dampak penting. Jadi setiap dampak penting hipotetik yang sudah ditetapkan di dalam kerangka acuan itu diperkirakan bagaimana dampaknya, perakiraannya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah hasil evaluasi secara holistik. Sementara kalau sistem OSS, ranah lingkungan hidup awal sekarang masuk. Tadinya kan di kerangka acuan, di formulir kerangka acuan soalnya nggak ada deh. Jadi dimasukkan di sistem di dalam dokumen andalnya ini. Kemudian juga hasil pelibatan masyarakat dimasukkan di laporan andal. Kemudian dampak penting hipotetiknya apa saja, kemudian perakiraan signifikansi dan besarnya dampak untuk setiap DPH itu tadi, dan sama seperti dokumen andal untuk sistem non-OSS, bagian akhir itu memuat evaluasi secara holistik. Nah, untuk ininya, untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan atau kegiatan itu berhak untuk memperoleh izin lingkungan, maka ada beberapa kriteria yang dijadikan dasar penilaian untuk melihat apakah aktivitas proyek atau kegiatan ini layak lingkungan atau tidak. Jadi di kriterianya itu sama, baik untuk sistem yang non-OSS maupun yang sistem OSS. Mulai dari rencana tata ruang ini, dia lokasinya apakah memang sudah sesuai dengan RT RW-nya nggak dengan rencana tata ruang wilayahnya ya. Misalnya saja, wah ternyata si pabrik rencana kegiatan ini adalah berupa pabrik yang sangat masif dengan skala besar, tapi ternyata kalau dilihat dari rencana tata ruang wilayahnya, itu lokasinya malah di daerah yang dialokasikan untuk pemukiman penduduk. Lah kan tidak sesuai dengan RT RW-nya jadinya. Kemudian kebijakan kebijakan pengelolaan lingkungan hidupnya itu seperti apa? Apakah si pengelola proyek ini, apakah si pemrakarsa sudah memiliki arah yang jelas, dia mau PPLH-nya itu seperti apa? Kemudian akan mengganggu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia tidak? Itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadi kriteria kelayakan lingkungan. Kemudian perakiraan yang dilakukan apakah sudah cukup cermat atau tidak?
evaluasi yang dilakukan apakah sudah cermat atau tidak, apakah sudah memperhitungkan semua faktor-faktor yang relevan, apakah sudah dievaluasi dengan metode yang tepat dan sesuai, kemampuan pemrakarsanya gimana, kemudian nilai-nilai sosial, entitas ekologi, kemudian juga selain itu juga dilihat usaha yang sudah ada di sekitar lokasi kegiatan atau proyek itu apa saja, apakah bisa saling bersinergis atau malah rencana kegiatan atau proyek ini justru dampaknya akan sangat negatif terhadap usaha yang sudah ada. Kemudian juga dilihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi pelaksanaan proyek itu bagaimana. Kalau misalnya di suatu tempat itu dia kepadatan penduduknya sudah sangat tinggi, kemudian juga artinya kan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi tersebut juga sebetulnya sudah tidak begitu baik gitu loh, karena beban lingkungannya sudah tinggi. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menjadi kriteria kelayakan lingkungan. Nah, sekarang yang namanya penyusunan ANDAL serta RKL dan RPL, seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, analoginya ya ini deh, kerangka acuan itu ya proposalnya kita, gitu loh. Kalau misalnya proposal penelitian itu sudah disetujui, ya lanjut, ya kan? Lanjut melaksanakan penelitiannya. Sama halnya dengan dokumen dalam AMDAL. Kalau misalnya kerangka acuan kita itu telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL, oleh tim teknis penilai AMDAL, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder untuk melakukan analisis, untuk melakukan perakiraan terhadap dampak. Perakiraan itu ya besarnya dampak itu sebesar apa, kemudian juga signifikansinya itu seperti apa. Itu dilakukan melalui pengumpulan data primer. Data primer jadi ya kita langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Itu namanya data primer kan ya, Dek ya? Yang sumber datanya memang kita kumpulkan sendiri. Atau bisa juga melalui pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ya misalnya berdasarkan hasil telaah pustaka, misalnya ada laporan-laporan yang relevan dengan yang akan kita lakukan. Nah, data yang semacam itu kita anggap dikategorikan sebagai data sekunder. Dengan menggunakan hasil yang diperoleh ini, dengan menggunakan hasil dari data primer dan data sekunder yang sudah kita kumpulkan ini tadi, baru kita bisa melakukan penyusunan ANDAL. Kita bisa melakukan perakiraan dampak, kita bisa melakukan evaluasi atas dampak tersebut secara holistik. Lalu ANDAL-nya sudah bisa kita susun, RKL, RPL-nya ya kita susun berdasarkan hasil ANDAL-nya. Jadi memang step-stepnya itu betul-betul teratur dan sistematis, deh ya. Nah, sekarang untuk dokumen analisis dampak lingkungan untuk sistem yang non-OSS, ini isinya pendahuluan. Pendahuluan ini ya sebetulnya copy paste aja deh dari dokumen KA-nya, sama aja dengan kerangka acuannya sebetulnya. Ya, walaupun juga pasti akan ada sedikit penyesuaian ya, berdasarkan masukan dari tim penilai AMDAL-nya. Kemudian juga seringkali ini juga akan dilengkapi dengan surat persetujuan kesepakatan KA. Biasanya mungkin, oh kata Komisi Penilai AMDAL, KA kalian sudah bagus, cuma mungkin ada yang perlu diperbaiki begini. Gitu. Kemudian di dalam deskripsi komponen selanjutnya yang ada di dalam AMDAL itu adalah uraian tentang rona lingkungan hidup awalnya. Ini juga sebetulnya sudah tidak begitu berat karena kan di KA sudah ada, kita punya deskripsi rona lingkungan hidup awal ini. Apa saja isinya? Ya disebutkan di situ
rongga lingkungan hidup, environmental setting dari lokasi rencana usaha kegiatan itu komponen yang ada apa saja, kondisinya pada saat ini seperti apa, di sekitar daerah itu ada usaha atau kegiatan apa saja selain yang kita rencanakan. Nah, kemudian setelah deskripsi rongga lingkungan hidup awal, ini inti dari andalnya. Kita laporkan hasil analisis kita. Jadi Pak, Bu, menurut hasil analisis kami, perakiraan dampak pentingnya ini begini loh. Menurut perakiraan kami, dengan ini, apa sih namanya? Dengan kapasitas produksi sekian yang akan menghasilkan buangan limbah sebesar sekian, maka konsentrasi logam beracun yang ada di perairan akan meningkat menjadi sekian, gitu. Itu namanya perakiraan dampak pentingnya. Itu yang dimasukkan juga di bagian andalnya. Kemudian apa sih namanya? Selanjutnya adalah komponen selanjutnya adalah hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Evaluasi secara menyeluruh. Yang dimasukkan itu kita lihat antara satu DPH dengan DPH yang lain itu seringkali sangat berkaitan satu sama lain. Karena yang namanya lingkungan hidup itu kan sebetulnya antara satu komponen dengan komponen yang lain, ini saling mempengaruhi, saling dipengaruhi, deh. Nah, jadi evaluasi secara holistik ini adalah melihat bagaimana satu DPH itu akan mempengaruhi DPH yang lain. Misalnya saja, di DPH-nya dampak penting hipotetiknya adalah perubahan kualitas udara, begini. Kemudian dievaluasi secara holistik, disampaikan akibat perubahan kualitas udara ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, karena tentu saja akan berpengaruh kemungkinan besar lalu masyarakat kalau misalnya DPH-nya ini tidak dikendalikan, lalu akan berdampak pada dampak penting hipotetik lain, yaitu kesehatan masyarakat, yaitu bertambahnya penderita ISPA. Karena apa? Karena yaitu tadi dijelaskan bahwa kualitas dari udara ambien itu akan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kalau tadi sebelumnya itu kan adalah kita cuma di bagian yang ini tadi adalah perakiraan terhadap terhadap masing-masing DPH. Kalau evaluasi secara holistik ini kita melihat hubungan antara satu DPH dengan DPH yang lain. Kemudian juga di dalam andal untuk sistem non-OSS, ini sudah ada gambaran awal tentang kira-kira pengelolaan dampak lingkungan yang lalu akan dilakukan itu arahnya kemana. Oke? Arahan pengelolaan dampak lingkungannya. Sedikit berbeda dengan andal untuk sistem OSS. Jadi, seperti yang sudah diperlihatkan tadi, kalau menurut Permen LHK nomor P26 tahun 2018, sistematikanya juga agak sedikit berbeda, deh ya. Kemudian, ini yang penting, jangka waktunya ini. Kalau untuk kalau misalnya sistemnya OSS, yang namanya penyusunan dokumen lingkungan hidup itu memang 30 hari kerja itu sudah harus selesai diisi formulir KA-nya. Sudah harus diperiksa formulir KA-nya ini dalam waktu 30 hari kerja setelah lembaga OSS ini ngasih, ini loh, ya sudah kalian ini kami kasih izin lingkungan berdasarkan komitmen. Tapi benar ya, dalam jangka waktu 30 hari, formulir KA kalian sudah beres. Dan sudah beres itu dalam artian betul-betul sudah disubmit, sudah diperiksa, sudah disetujui. Nah,
Kemudian juga mulai dilakukannya paling lama 30 hari kerja. Mulai dilakukan penyusunan Anda paling lama 30 hari kerja. Kenapa? Karena kan kita bisa dan seharusnya mulai menyusun Anda itu ya semenjak formulir KA-nya ini sudah disetujui. Wah, kalau misalnya sudah mulai disetujui, kalau misalnya formulir KA-nya itu memang sudah disetujui, artinya sudah harus mulai nyusun ANDAL. ANDAL-nya itu sendiri, ANDAL dan RKL, RPL sendiri, kalau menurut pasal 7 ini sudah harus selesai disusun dalam waktu paling lama 180 hari kerja. Nah, kemudian gini, 180 hari kerja itu kan si pemrakarsanya untuk ini ya, untuk diberi kesempatan untuk menyusun ANDAL dan RKL RPL. Tapi kewajiban yang ada jangka waktunya ini tidak hanya kewajiban untuk pemrakarsa, tapi juga ada kewajiban dari pemerintah dari KPA. KPA itu wajib melakukan penilaian atas dokumen ANDAL, dokumen RKL dan RPL yang telah diserahkan oleh pemrakarsa, serta menetapkan keputusan itu paling lama 60 hari kerja setelah dokumen ANDAL itu masuk ke KPA. Masuk ke KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Lampirannya sudah lengkap belum? Sistematikanya sudah sesuai atau belum dengan yang dipersyaratkan? Nah, jadi ya bagus sih. Jadi si pemrakarsa kan tidak digantung gitu ya oleh KPA. Kan nggak lucu kalau misalnya sudah nih pemrakarsa misalnya punya inisiatif yang baik gitu ya. Mereka berusaha membuat dokumen lingkungan dengan sebaik-baiknya, terus dikasih kapan Pak hasilnya? Ya tunggu aja. Menunggu itu menyebalkan kalau kita tidak tahu harus menunggu sampai kapan, deh. Jadi, kalau untuk pemrakarsa mereka menunggu maksimal atau paling lama 60 hari kerja. KPA juga punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas mereka dalam hal melakukan penilaian ANDAL dan RKL RPL sampai dengan menetapkan keputusan, itu mereka dikasih waktunya 60 hari kerja. Kemudian ini kayaknya lupa saya cantumkan, setelah dokumen ANDAL dan RKL RPL ini disubmit atau diserahkan oleh pemrakarsa, sebetulnya pemerintah ini lalu punya waktu maksimal 10 hari ya untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa halo ini ada pihak yang mau mengajukan izin lingkungan loh. Jadi itu sebetulnya juga harus diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan oleh pemrakarsa. Jadi kan kalau hubungannya tadi kan kalau misalnya pemrakarsa waktu awal kan di kerangka acuan juga soalnya sudah harus dicantumkan nih hasil pelibatan masyarakat. Pemrakarsa itu kan wajib mengumumkan kepada masyarakat mengenai rencana aktivitas atau kegiatan mereka. Dan mereka juga pemrakarsa wajib untuk menerima masukan dari masyarakat yang terkena dampak terkait dengan rencana aktivitas atau kegiatan ini. Nah, selain pemrakarsa, pemerintah ini juga punya kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa ini loh ada yang sudah mengajukan izin lingkungan. Silahkan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa kok bisa sih mereka mau mengajukan izin lingkungan. Perasaan kalau dari yang kami lihat selama ini mereka track recordnya begini-begini deh. Atau wah itu saya lihat tuh kayaknya mereka mau membangun. Saya ingin menyampaikan saran. Nah jadi nanti pemerintah wajib menerima masukan dari warga juga. Nah, dari tadi kan ini ya sudah ada disebut-sebut bahwa salah satu komponen dari ANDAL itu adalah hasil evaluasi secara holistik.
evaluasi secara holistik ini baik untuk sistem yang non OSS yang ini disampaikan dalam Permen LH nomor 16 tahun 2012 pada bagian lampiran 2. Sedangkan untuk yang sistem OSS ini evaluasi secara holistik ini diuraikan dalam Permen LHK nomor 26 tahun 2018. Evaluasi secara holistik itu sendiri merupakan evaluasi atau telaah atas keterkaitan dan interaksi dari setiap DPH. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu namanya saja secara holistik ya. Holistik ini apa? Secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jadi nggak cuma yang kita cuma lihat dari satu perspektif saja, tapi sudah dari berbagai pandangan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat karakteristik dari dampak rencana usaha atau kegiatan tadi secara total, secara keseluruhan terhadap lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat the big picture-nya itu seperti apa, karakteristik dampaknya secara total itu seperti apa, evaluasi secara holistik lalu akan bisa memberikan rekomendasi pilihan alternatif yang terbaik itu seperti apa. Bahkan kalau misalnya rekomendasinya adalah ya proyek ini jangan dilanjutkan, atau misalnya salah satu kegiatan utama dari proyek ini sebaiknya lokasinya dialihkan gitu. Kemudian juga ya jangan cuma ngasih rekomendasi asal aja, tapi juga dasar pertimbangan kenapa rekomendasi alternatif tersebut diberikan, itu dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Kenapa sih kok rekomendasinya jadi seperti ini? Oke? Nah, melalui evaluasi secara holistik ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, antara lain adalah kita bisa lihat nih, antara satu DPH dengan DPH yang lain, itu keterkaitannya seperti apa, interaksinya bagaimana. Kalau kita bisa, kalau sudah holistik semacam ini, kita lalu juga bisa memperkirakan ini di bagian rencana usaha yang mana nih yang dampaknya akan paling signifikan. Mana nih bagian yang mana nih dari aktivitas atau kegiatan ini yang dia akan memberikan dampak yang paling terasa terhadap lingkungan hidup. Selain itu juga kalau misalnya sudah dilakukan evaluasi secara holistik, kita bisa lihat, oh area yang kira-kira paling parah terkena dampaknya itu di sebelah sini. Kemudian kenapa dikatakan paling parah ya, misalnya saja area tersebut itu adalah area yang terkena paparan dari beberapa dampak sekaligus. Misalnya saja ini areanya ya sudah paling dekat dengan lokasi pabriknya sehingga paling bising. Kemudian juga kebetulan sekali diperkirakan air tanah yang ada di lokasi tersebut juga akan paling tercemar oleh limbah cair yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan tersebut. Ya enggak ya? Jadi evaluasi secara holistik ini bisa memberikan beberapa informasi yang penting. Yang pertama adalah hubungan atau interaksi antar DPH itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Kemudian kira-kira bagian mana dari rencana usaha atau kegiatan yang dampaknya terhadap lingkungan itu paling signifikan, paling terasa. Kemudian juga kalau tadi kita sudah lihat dari segi proyeknya, sekarang kita lihat dari segi wilayahnya. Wilayah mana yang kira-kira perlu mendapatkan perhatian yang paling utama. Ini sistematikanya tidak akan saya bacakan satu persatu deh ya. Bisa dilihat sendiri sistematikanya seperti apa. Nah,
Bagaimana sih kita bisa menentukan dampak lingkungan? Dampak lingkungan, ingat pertemuan kedua, apa sih yang dimaksud dari dampak? Ya kan? Dampak itu penyimpangan atau deviation dari lingkungan awal, dari kondisi awal. Deviation from the baseline situation. Penyimpangan dari kondisi awalnya seperti apa. Jadi, kita melakukan perakiraan dampak itu dengan melihat kualitas lingkungan awalnya seperti apa, kemudian kita perkirakan kualitas lingkungan ketika ada aktivitas atau kegiatan yang direncanakan itu akan seperti apa. Maka besarnya dampak itu adalah ya selisihnya gitu loh. Selisih dari kualitas lingkungan ketika ada aktivitas atau kegiatan dibandingkan dengan kualitas lingkungan tersebut di awal sebelum ada proyek. Nah, kalau menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup baik yang tahun 2012 maupun tahun 2018 itu semuanya sama menyebutkan bahwa yang namanya besarnya dampak itu adalah selisih antara kondisi lingkungan hidup karena ada si proyek ini dengan kondisi lingkungan hidup tanpa adanya proyek. Secara matematis, aduh jam segini malah dikasih rumus deh ya. Segini nggak sih? Besarnya dampak itu adalah berapa nilai atau parameter lingkungan yang akan datang tanpa adanya proyek. Kemudian nilai parameter lingkungan yang akan datang sesuai dengan batas waktu kajian dengan adanya si proyek ini. Sorry. Nah, ini adalah contohnya misalnya deh ya. Kok nggak bisa sih? Ini adalah kondisi awal lingkungan. Kondisi awal lingkungan, kondisi tanpa proyeknya seperti apa. Sekarang kita lihat nih, T1 waktu dimulai proyek, kemudian T2 ini misalnya adalah kita ambil, batas waktu kajian studinya misalnya 5 tahun setelah proyek berlangsung. Kemudian T3 ini misalnya kita misalkan 50 tahun sesudah proyek tersebut dimulai gitu. Ini saya tidak begitu suka kalau pakai pen ini, saya kadang-kadang suka bingung kursornya ada di mana. Jadi untuk waktunya ini disesuaikan dengan batas kajian waktu yang sudah dituliskan di kerangka acuan. Nah, kemudian kita perkirakan nih, ini misalnya kebisingan lingkungan deh, misalnya. Kebisingan lingkungan tanpa adanya proyek, dia pas awal di sini misalnya. Kemudian diperkirakan proyek ini akan dimulai pada tahun 2022. Kira-kira pada tahun 2022 itu kebisingan lingkungan di daerah yang dikaji ini berapa? Katakanlah pada titik U1 ini. Kemudian kita bayangkan nih, misalnya saja nih ya, tidak ada apapun yang terjadi. Proyeknya ini ternyata nggak jadi gitu loh. Kira-kira pada T2, kebisingan lingkungan di daerah tersebut berada pada berapa desibel? Misalnya ada yang nanya loh, bukan tidak ada proyek itu, kenapa jadi ininya naik, grafiknya naik? Apakah karena memang
Kalau grafiknya naik kayak gini kan artinya ada perubahan ya. Kebisingan lingkungan semakin meningkat. Kok bisa sih Bu? Kan nggak ada proyek. Kan itu kondisi tanpa proyek. Iya dek, soalnya gini. Sebetulnya ya, kualitas lingkungan ini juga bisa saja tanpa proyek pun mengalami perubahan, entah itu perubahannya positif atau perubahannya negatif. Karena di lingkungan tersebut kira-kira apakah merupakan suatu lingkungan yang berkembang dengan pesat atau tidak. Misalnya saja, si suatu lokasi itu misalnya berada di suatu daerah yang strategis. Di suatu daerah yang strategis. Jadi misalnya lokasinya bagus atau dekat dengan pusat keramaian segala macam. Nah, walaupun tidak ada proyek, kegiatan pembangunan lainnya di sekitar daerah tersebut, berbagai aktivitas dan atau kegiatan lainnya yang ada di daerah tersebut kan tentu saja dapat mempengaruhi kualitas lingkungan itu. Meskipun tidak ada proyek yang direncanakan yang kita kaji ini ternyata nggak jadi, gitu loh. Nah, kemudian kita hitung, sekarang kita bandingkan dengan agak susah saya pakainya. Ini saja. Kualitas lingkungan ini kita perakirakan, kalau misalnya pabrik saya ini beroperasi setiap hari, dalam sehari beroperasi selama 8 jam dan dalam seminggu beroperasi selama 7 hari, kebisingannya kira-kira akan bertambah seperti apa? Perakiraannya ini yang muncul di sini. Nah, yang hitam garis putus-putus ini adalah perakiraan kita terhadap kualitas lingkungan dalam kondisi ada proyeknya itu. Ya. Nah, kemudian jangan lupa B di sini misalnya adalah batas baku mutunya. Baku mutu. Ya ampun tulisan saya. Maka besarnya dampak yang kita perhatikan ya adalah selisih antara kualitas lingkungan dengan adanya proyek dikurangi dengan kualitas lingkungan dari lokasi tersebut dengan kondisi tidak ada proyek. Oke. Jadi begitu salah satu gambaran tentang bagaimana memperkirakan besarnya dampak. Untuk melakukan perakiraan dampak sendiri, ini metodologinya bisa bermacam-macam, ada berbagai macam rumus permodelan, kemudian juga ada berbagai software yang mungkin bisa digunakan, dan seterusnya. Jadi metode-metode perakiraan dampaknya ini sendiri bisa melalui perhitungan matematis, bisa melalui percobaan atau eksperimen, simulasi visual atau pakai peta, petanya misalnya disaling tumpukan kayak gitu, atau saya nggak tahu kalian pernah nonton apa sih namanya dokumenter yang di National Geographic nggak tuh yang mereka pakai LiDAR. Nah, itu juga salah satu contoh simulasi visual. Atau pakai analogi juga bisa, Dek. Atau biasanya, bukan biasanya, salah satu metode yang juga bisa digunakan untuk memperkirakan dampak itu adalah kita meminta professional judgment atau penilaian dari ahlinya. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan matematis yang dapat digunakan untuk menentukan emisi. Untuk menentukan kok emisi. Emisi itu pengeluarannya ya, konsentrasinya jelas-jelas di sini C. Untuk menentukan kandungan gas polutan di suatu tempat. Jadi ini salah satu
Ini adalah contoh dari salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis, untuk melakukan perakiraan dampak. Kemudian juga ini rumus lain, kalau ini adalah salah satu rumus matematika yang dapat digunakan untuk melakukan perakiraan atas dampak. Kira-kira ini dampak penting hipotetiknya apa nih, Dek? Kebisingan, Dek, ya, karena ini kan adalah rumus untuk tingkat kebisingan. Di sini, ini adalah salah satu contoh isi dokumen Anda yang menyampaikan, yang memaparkan hasil analisis dampak lingkungannya. Misalnya saja, pada saat kami melakukan konstruksi, maka kami akan menggunakan berbagai alat berikut ini, dan kemudian juga dampak penting hipotetik yang akan dikaji itu adalah kebisingan. Bisa nih dihitung jadinya perakiraan kebisingan yang timbul dari berbagai peralatan berat yang digunakan dalam proyek ini bisa ditentukan. Nah, kemudian juga yang harus menjadi perhatian untuk Anda terkait dengan perakiraan dampak penting ini adalah antara lain yang pertama dulu, konsisten nggak sih ini sama proposalnya kemarin? Di KA-nya kemarin dia ngomongnya seperti apa? Dia akan pakai metode apa? Sama nggak dengan yang dilaporkan sekarang di dalam dokumen Anda-nya? Kemudian juga apakah sudah tepat metode-metode yang akan digunakan? Apakah perakiraannya sudah dilakukan dengan secermat mungkin sehingga mendapatkan hasil yang semakin akurat? Dan seterusnya. Oke, itu saja untuk yang andal. Minggu depan kita masuk ke penyusunan RKL RPL, ya.